Bismillah, satu saja semuanya yang dirahmati Allah kembali lagi ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, saudara? Ya, Waalaikumsalam terdengar warahmatullahi Ustaz. Naam. Nah, terima kasih Ustaz. Kita Nah, lanjutkan ya pembahasan sebelumnya. Insya Allah materi malam hari ini itu terakhir untuk kitab Al-Jazari. Selanjutnya besok insya Allah dan mungkin dua kali ya kita dua kali pertemuan itu insya Allah sudah menyelesaikan kitab untuk Tuhfatul Atfalnya. Kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab dan nanti insya Allah juga langsung pengambilan sanad. Ustaz yang dirahmati Allah, ya tak terasa atau terasa ya malah ya kita hampir menyelesaikan pembahasan dari kitab Al-Jazariyah. Alhamdulillah ya ini mungkin intermezzo lagi sebelumnya walaupun sudah saya jelaskan ya kita membahasnya itu secara singkat saja. Jadi memang pembahasan seringkas mungkin, kemudian apa dengan pembahasan yang cepat gitu saja, mungkin tidak sampai mendalam pembahasannya, masih aslinya masih banyak yang perlu diketahui ya, masih banyak. Jadi saya harap apa bagi yang terutama baru belajar ya, itu ya, sana. Saya lanjutkan saja. Jadi apa diharapkan dia tetap memperdalam lagi ada banyak pembahasan di YouTube atau di mana tentang kitab Al-Jazari yang dari ustadz-ustadz yang lebih apaan tadi ada gangguan di jaringan saya, wifi saya tiba-tiba nggak ada sinyalnya, ini pakai data nggak masalah saudara, tapi mohon maaf jika nanti apa jaringannya tidak terlalu lancar ya, biasanya wifi-nya itu lancar. Qadarullah ini tadi ada gangguan. Cari kita buka kitabnya dulu ya. Jadi saya ulangi sedikit. Kalau apa? Bapak. Sudah, sana dulu. Ya. Kalau ada manfaat yang bisa diambil selama pembelajaran kita, terutama di pertemuan terakhir ini nanti ya, alhamdulillah seperti itu. Saya semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan untuk semuanya secara umum seperti itu. Kita lanjutkan bahasan malam hari ini yaitu tak taknis. Bismillah, apa itu tak taknis ya? Tak taknis adalah tak yang berada di akhir kata yang menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki jenis kelamin perempuan.
ini di dasar bahasa Arab ya, itu isim itu ada mudzakkar atau laki-laki atau muannas yang perempuan. Nah, tak tanis ini khusus yang perempuan. Kemudian pada pembahasan kali ini dalam keadaan mufrad atau bermakna satu, nah, jadi tak tanis ini itu asalnya secara umum semuanya itu ditulis dengan tak marbutoh atau yang bentuk melingkar ini Ustaz. Nah, namun ketika diidhofahkan jadi kata majmu' itu ditulis dengan tak maftuhah. Perlu diketahui pembahasan idhofah secara umum itu ada di ilmu nahwu, jadi tidak kita bahas pada malam hari ini. Nah, tapi Imam Al-Jazari di sini menuliskan beberapa kalimat ya. Contoh-contohnya tentu saja yang secara umum kata tersebut itu ditulis dengan tak marbutoh, tapi di beberapa kalimat itu ditulisnya dengan tak maftuhah. Kemudian perbedaannya ketika ditulis dengan tak marbuthah dengan tak maftuhah walaupun mungkin artinya sama, kemudian cara baca ketika wasal itu sama, tapi tak marbuthah itu ketika dibaca wakof itu berbeda dengan tak yang maftuhah. Ini dua-duanya itu tak taknis ya. Apa? Tak yang bundar tadi itu dengan tak yang mangkok, ini biar lebih mudah, itu cara wakofnya itu berbeda. Kalau tak marbutoh yang bundar tadi itu bacanya dibaca he ketika wakof, sedangkan yang bentuknya mangkok itu ketika wakof dibacanya tak. Jadi ini sangat penting agar kita ketahui kita membaca seperti itu. Ini termasuk ilmu rasem karena ketika kita mungkin ketika hafalan kita itu cuma mengandalkan bunyi bacaan seperti itu misal, nah, itu bacanya sama-sama tak ketika wasal. Kita tulis harus tahu ini tuh taknya benar melingkar atau tak yang seperti mangkok, tak marbutoh atau tak tanis seperti itu satu-satu. Nah, ini saja mengumpulkan setidaknya ada 13 lafaz yang ditulis dengan tak taknis, ya ini yang biasanya ditulis tak marbutoh tapi di beberapa tempat itu ditulis dengan tak maftuhah. Yang pertama adalah rahmat. Ya, ketika ditulis tak marbuthah itu berarti rahmah. Nah, rahmat ini ditulis dengan tak maftuhah itu di 7 tempat. Surat-suratnya di ayat-ayat yang ada di sini ya. Ayat 3, Al-A'raf ayat 57, Ar-Rum ayat 50, Hud ayat 73, Maryam ayat 2, dan Al-Baqarah ayat 218. Selain itu, kalimat rahmah ini ditulis dengan tak marbuthah atau tak yang bundar. Kemudian kalimat nikmat ini ditulis dengan tak maftuhah di 11 tempat. Selain itu ditulis dengan tak marbuthah. Ya, ayatnya. Kemudian yang ketiga lanat ini dengan tak maftuhah itu hanya pada Ali Imran ayat 61 dan An-Nur ayat 7. Selain itu ditulis dengan tak marbuthah. Kemudian Imro'at ditulis tak maftuhah ini di 7 ayatnya ini. Selain itu maka ditulis tak maftuhah atau tak yang bundar. Ini untuk membedakan ini apa? Imam Al-Ghazali itu memberikan rumus kalau Imro'at ini dengan ditulis di suaminya juga, nah, itu dengan tak mesti tidak ditulis maka dengan atau imro atau fir'aun itu berarti itu dengan tak maftuhah seperti itu saudara. Kemudian maksiat ini pada Al-Mujadalah 8 dan 9 ini ditulis dengan tak maftuhah selain itu tak marbuthah. Kemudian syajarat ini di Ad-Dukhan ayat 43 selain itu ditulis dengan tak marbuthah. Kemudian sunat ini di surat Al-Anfal ayat 38, Fatir ayat 43 ini ditulis 3 kali, tiga-tiganya pakai tak maftuhah, dan Al-Hadid ayat 85 ini juga tak maftuhah, selain itu tak marbuthah. Qurat juga di surat Al-Qasas ayat 9 ditulis dengan tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbuthah. Jannat di surat Al-Waqiah ayat 89 ditulis dengan
tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbutoh. Kemudian fitrot, nah, Ar-Rum ayat 30 itu ditulis dengan tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbutoh. Baqiyat Hud ayat 86 itu ditulis dengan tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbutoh. Ibnat itu pada surat At-Tahrim ayat 12 itu ditulis dengan tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbutoh. Pada surat Al-A'raf ayat 37 itu ditulis dengan tak maftuhah, selain itu ditulis dengan tak marbutoh. Itu dia kalimat-kalimat yang secara umum itu ditulisnya dengan tak marbutoh, tapi di beberapa keadaan atau beberapa ayat yang disebutkan tadi itu ditulisnya dengan tak maftuhah. Tidak perlu dihafalkan, nggak masalah, saya sendiri belum hafal, tapi setidaknya kita mengetahui gambaran ya. Tak maftuhah itu seperti apa, tak marbutah itu seperti apa, Ustaz Ustaz. Kemudian ini mufrad dan jama' ada beberapa lafaz yang diperselisihkan apakah termasuk mufrad atau jama'. Nah, jika jama' maka ditulis dengan tak maftuhah semua. Ya, secara mutlak jika mufrad maka asalnya itu tak marbutah dan bisa jadi tak maftuhah jika diidhofahkan seperti contoh-contoh yang telah dibacakan tadi. Ini contoh-contohnya Ustaz Ustaz. Jimalat, kemudian ayat, kemudian kalimat, dan lalu ini bacaan apa saudara? Al-Ghurafat, kemudian Bayyinat, Samarot, dan Ghaibat. Nah, ayat-ayat ini ya atau gak dibaca jamak maka ditulisnya itu dengan tak maftuhah secara sepakat, tapi ketika di anggap sebagai mufrad, ini perbedaannya contohnya itu di beberapa qiraat. Kalau ghaibat ini pada surat Yusuf ayat 15 itu qiraah Imam Nafi itu dibacanya jamak, sedangkan pada qiraah lain termasuk Imam Hafiz yang kita baca itu dianggap mufrad. Maka di situ dilihat lagi, kalau diidhofahkan berarti ditulisnya dengan tak maftuhah, kalau tidak berarti dengan tak marbutoh. Selanjutnya Ustaz Ustazah, yaitu hamzah wasol. Tadi tentang demikian materi tentang tak maftuhah dan tak marbutoh. Mohon maaf ya Ustaz Ustazah, saya sendiri dari materi selain materi tajwid ya, termasuk materi wakaf ibtidah yang mengandung bahasa Arab. Terus terang bahasa Arab saya lemah Ustaz Ustazah. Maka saya mohon maaf tadi yang saya sampaikan ada kesalahan, misal dan materinya belum begitu saya menguasai atau penjelasan saya kurang mudah dipahami dan sebagainya, termasuk pada bab hamzah wasol kali ini. Ya, ini sangat berkaitan dengan ilmu sorof ya. Jadi nih, hamzah wasol itu hamzah yang tidak terbaca ketika disambung. Seperti itu. Kalau di mushaf Madinah, mushaf Mesir itu tidak berharokat. Ini contohnya, nih ya, wabda itu hamzahnya itu ketika ada wanya itu tidak dibaca, tapi ketika wasol di ketika dibaca mulai hamzahnya itu jadi berharokat, jadi terbaca. Ini selanjutnya hamzah wasol pada fi'il, contohnya idrib ya, fi'il amr thulathi. Ini yang amr contohnya idrib ka merupakan hamzah wasol, seperti itu saja. Kemudian yang kedua itu pada fi'il madhi humasi dan fi'il amrnya, contohnya intolako, kemudian fi'il amrnya apa ini saja, intolik ya, intolik. Kemudian fi'il madhi sudasi dan fi'il amrnya istakjala, fi'il amrnya istakjil. Nah, itu
Dan itu pengenalan dengan masuk ini harus bisa wasal ini seperti apa. Ketiganya adalah berkema, contohnya untuk biasanya hamzahnya itu tidak ada harokatnya. Jika kita mulai membaca dari hamzahnya itu, kita bisa tahu oh ini bacanya itu undur bukan antur atau intur. Kemudian ini tidak berlaku jika dhamma tersebut bukan asli seperti apa? Masya, yamshi, imshu ya saya. Nah, itu di dhammanya itu karena diikuti dengan waw maka tetap dikembalikan ke fi'il matinya. Kemudian dibaca kasroh yang kedua ini jika huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, contohnya adalah idrib dan irfa. Jadi secara umum kebanyakan itu dibaca kasroh satu secara. Selanjutnya hamzah wasal pada isim. Ini yang pertama adalah kiasi, terdapat pada rokul kasih. Ya, apa nih saya? Terdapat pada fi'il masdar pada fi'il humasi dan sudasi. Contohnya istikhrojan, inbi'athan, dan istikbaron. Nah, itu hamzahnya merupakan hamzah wasol yang ada pada isim atau kata benda. Selanjutnya adalah sima'i. Ini khusus 9 kata ini hamzahnya hamzah wasol semuanya. Ibnu, ibnun, ibnatun, imro'un, imro'atun, ifna ini ya. Ifnata ini, ifnani, ifnatani, dan ism atau ismun. Nah, 9 kata ini hamzahnya itu selain 9 kata ini, maka hamzah pada isim itu adalah hamzah kotok. Selain apa isim master tadi Ustaz, selain apa isim master pada fi'il humasi dan sudasi dan tadi isim sima'i yang merupakan 9 kata ini, selain itu maka hamzahnya hamzah kotok. Contohnya Ismail, walaupun itu ada hamzahnya, itu hamzahnya hamzah asli, biasanya tetap dikasih tanda hamzah atau harokat. Kemudian hamzah wasol pada alif lam. Alif lam ini alifnya itu hamzah wasol. Makanya ketika diikuti huruf sebelumnya, contohnya apa? Allahi, maka apa? Ini diikuti misal ada huruf wa, contohnya wallahi, hamzahnya itu tidak terbaca harokatnya. Contoh yang lain ya, wal asr, itu ada hamzahnya, alif lam. Nah, alif lam di situ hamzahnya hamzah wasol. Ketika diikuti huruf di sebelumnya, maka harokatnya tidak terbaca. Intinya, kalau kita membaca di Al-Quran, insya Allah kelihatan hamzah wasol itu yang mana. Yang perlu diperhatikan ya tadi, kita perlu jeli melihat, oh ini hamzah wasolnya itu di harokat sebagai fathah, sebagai kasar atau sebagai dhammah. Kemudian di mushaf Indonesia itu biasanya ada harokatnya, tapi kita perlu berhati-hati. Itu hamzahnya wasol berarti harokatnya tidak terbaca. Makanya wal asr tadi ya, walaupun di alif lam itu ada harokatnya apa fathah misal, itu jika kita bacanya dari wa maka tidak terbaca. Walaupun ketika dibacanya dari al itu ya betul-betul al asr seperti itu. Itu contoh, tapi wal asr itu tidak ada harokatnya alnya Ustaz. Tapi yang semacam itu mungkin, apalagi di yang ada pada VL tadi yang lebih susah membahasnya seperti itu. Kalau hamzahnya itu ada tanda hamzahnya atau ain terpotong ini atau angka 2 terbalik kecil ini, itu hamzahnya hamzah kotok. Kalau hamzah wasal biasanya tidak ada satu syarat. Selanjutnya ini wakaf di akhir kata ya. Ini merupakan bab tambahan ya sepertinya Ustaz. Di termasuk raum ismam ismul jarang digunakan sendiri ya, juga tidak menggunakan dan tidak bisa
Ini ada di dalam materi data itu saja. Lebih detailnya, kalau pengen mengetahui tentang ini ya, silakan cari referensi yang mungkin lebih mendalam lagi atau ditanyakan ke ustadz-ustadz yang mungkin apa, lebih berkomentar lagi. Saya mohon maaf seperti itu tentang bab ini. Nah, cara wakaf adalah dengan ini mensukukan huruf terakhir ini ya. Kemarin di bab wakaf juga sudah dibahas. Berarti misal apa di akhir ayat ya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kita wakaf di situ maka harokat kasroh di situ rahimi itu gak bisa dibaca. Dan semuanya insya Allah seperti itu. Kecuali jika mat, mat apa itu namanya sudah mat iwat ya. Yang fathah tanwin itu dibacanya sebagai fathah dan dipanjangkan dua harokat. Contohnya apa? Yang fathah tanwin di akhir saja. Banyak aslinya saya silakan dicari sendiri. Saya kok malah nggak kepikiran itu. Jika apa fathah tanwin maka mewakafkannya dengan difathahkan secara. Kemudian raum dan ismam. Raum untuk melemahkan suara harokat. Ismam itu adalah memanjangkan bibir saat setelah mensukunkan huruf dhamma. Ismam ini kalau di apa qiraah kita itu ada pada la ta'manna itu satu-satu. Jadi cara bacanya tetap didengungkan, kemudian di situ ada tandanya ismam seperti itu, maka bibirnya itu dimonyongkan saja. La ta'manna. Nah, tanpa apa terdengar lafaz dhammah apa dengan sungguh-sungguh seperti itu. Bukan la ta'manuna tapi la ta'manna seperti itu saja. Ini untuk ismam. Nah, kemudian raum dari wasal tidak dipanjangkan untuk raum, saya sendiri belum bisa mencontohkannya. Dan ini ismam di tempat selain latak mana tadi, saya juga belum bisa mempraktekannya seperti apa yang diperbolehkan. Nah, ismam itu seperti sukun boleh dipanjangkan dengan tiga tingkatan. Kemudian tidak ada raum dan ismam pada harokat arid, tidak ada raum dan ismam pada tak marbutoh. Kemudian terdapat hilaf pada hak lomir, apakah boleh menggunakan raum dan ismam. Itu penjelasan tentang raum dan ismam di buku-buku syarah yang saya pelajari pun saya mendapatkan kesimpulan seperti ini saja Ustaz Ustaz. Untuk lebih mendalamnya saya belum bisa termasuk mencontohkannya. Saya dicari sendiri ya mungkin Ustaz Ustaz jika bisa mempraktekkan tentang raum tadi terutama. Kemudian Ustaz Ustaz, terima kasih ya. Kita masuk ke bab penutup ya. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama penyampaian ya, termasuk materi yang belum begitu saya kuasai, atau ada kesalahan yang saya sampaikan, atau kurang bisa dipahami, atau belibet saya cara menyampaikannya, dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi kitab Matan Al-Jazari yang berjumlah 107 bait, sampai jika pada matanya Ustaz dan Imam Al-Jazari menutup kitab ini dengan Allah lagi selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kita berharap semoga bisa termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah sehingga bisa bertemu Rasulullah, bertemu para nabi, bertemu para sahabat, dan bertemu para ulama di surga kelak. Amin. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan kelas tajwid kali ini. Jazakumullah khairan Ustaz Ustaz. Nah, ini adalah latihan soal, insya Allah nanti di-share ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini untuk Zoom malam hari ini juga, insya Allah di-share. Seperti itu saja. Terima kasih. Saya tutup ya. Alhamdulillah lebih cepat kegiatan malam hari ini. Nah, maaf tadi sempat terpotong. Kalau apa, kualitas rekamannya nggak terlalu bagus, saya juga mohon maaf saudara karena pakai data dan sinyal di sini juga kurang kuat aslinya. Qadarullah wifi masih mati, nggak tahu kenapa, semoga cepat apa,
ditanggulangi ya. Besok kita sudah normal kembali insya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Prakteknya saya mau kepada ada diambil pun itu hanya sedikit itu datangnya dan juga bermanfaat terutama saya pribadi dan semua untuk kita ya, bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.